Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak hebat semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Ya, Baik, Pak. baik. Sehat, ayo Pak. angkat tangannya kalau pagi ini kita masih tetap bersemangat. Angkat tangannya ke layar, ya kepalkan tangannya. Pak Saiful angkat tangan gini. Oke, terima kasih. Ya, biar tidak Lega tegang, gitu, Pak. Bapak Ibu semuanya. Sebelum kegiatan fasilitasi pada pagi menjelang siang kali ini dimulai dan berjalan lancar, mari kita awali dengan doa. Monggo yang ingin memimpin doa, saya persilakan. Saya Pak. Monggo Pak Sabtono, silakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai, sewaktu saya kembalikan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Sabtono, Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu di ruang virtual ini akan membahas tentang persiapan lokal 5, yaitu kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, nanti tujuan yang ingin dicapai adalah kita ada satu rencana program, ya. Tentunya Ibu Bapak sudah paham tentang teori Bagja yang kesempatan yang kemarin sudah pernah dibahas, ya. Baik, sebelum ke sana, Ibu Bapak, saya akan tampilkan program video ya ini ya, program yang berpihak pada murid. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam tayangan ini bisa kita saksikan program literasi yang telah digagas di sekolah tersebut telah memberikan rasa nyaman dan semangat untuk berliterasi yang tinggi karena dikemas dengan cara yang kreatif dengan memperhatikan kebutuhan, profil, dan minat belajar peserta didiknya. Semoga dari tayangan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan program sekolah yang sesuai dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Mari kita rancang program sekolah kita yang berpihak pada murid. Baik, itu tadi Ibu Bapak salah satu contoh program sekolah yang berpihak pada murid. Saya ingin minta 1-2 tanggapan dari Ibu Bapak yang ada di sini tentang program sekolah yang berpihak pada murid. Barangkali dari Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Bapak. Memang sangat menarik sekali dari tayangan video tadi. Setidaknya di situ murid dilibatkan Bapak dalam proses pembelajaran. Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi dengan murid dilibatkan, tahu akan kebutuhan murid. Jadi murid bisa menjadi kreatif, aktif, mandiri, serta bertanggung jawab. Itu Bapak yang bisa saya Oke. sampaikan. Terima kasih Ya, Bapak. terima kasih Pak Taufik. Satu lagi mungkin dari Pak Saiful ingin menanggapi dari video tadi. Siap, Pak. Kreatif yang saya lihat apa yang ditampilkan oleh Ibu Guru tadi, bagaimana dia mampu mengemas sebuah pembelajaran di kelas yang begitu atraktif dan juga disiapkan dengan media yang luar biasa sehingga anak-anak itu menjadi aktif dan semangat begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Saiful atas tanggapannya. Bapak Ibu, berikutnya saya akan mengirimkan Jamboard ya yang sudah saya kirim di chat room ini. Bapak Ibu silakan akses. Di situ ada pertanyaan pemantik. Monggo untuk dijawab. Ada 2 pertanyaan di situ. Ada Ibu Siti. Monggo Bu Siti. Mimpi yang ingin diwujudkan terhadap program yang berpihak pada murid. Kira-kira Bu Siti punya mimpi program sekolah apa yang berpihak pada murid dan apa yang ingin diwujudkan? Iya, terima kasih atas waktunya Pak Yopi. Kalau ditanya apa mimpi yang ingin diwujudkan terkait program yang berpihak pada murid, tentunya kita ingin di dalam
kita membuat program, tentunya kita seperti yang dikatakan tadi, kita melibatkan murid kita di dalam prosesnya. Sehingga murid mempunyai hak suara, kemudian mempunyai hak menentukan pilihan, kemudian siswa itu akan merasakan nanti kalau program itu menjadi merasakan bahwa program itu adalah milik bersama, seperti itu. Sehingga akhirnya nanti timbul kesadaran yang akhirnya bermuara pada well-being itu sendiri, Bapak. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Siti. Dari Pak Taufik, memerdekakan murid, ini bagaimana maksudnya Pak Taufik? Bisa dijelaskan? Baik, baik, tepat sekali Bapak. Dengan memerdekakan murid, kita akan tahu Pak tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid tersebut Bapak. Karena dengan mengetahui tujuan dan pembelajaran dari murid, maka kita bisa menuntun. Jadi bukan menuntut. Seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan Bapak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, sambil lalu ditulis. Kalau belum ditulis di Jamboard ini, bisa secara verbal. Saya ingin bertanya ke Pak Sabtono, bagaimana kondisi murid yang ingin dicapai jika mimpi tersebut dapat terlaksana, Pak? Jika sudah terlaksana, kira-kira kondisi murid yang menurut Pak Sabtono itu capaiannya sampai seperti apa, Pak Sabtono? Monggo, Pak Sabtono. Oke, kita itu kalau mengajar itu kan anak-anak itu menunggu kita, itu berarti apa namanya itu loh Pak, merindukan kita, sehingga anak itu merasa bahagia ketika kita hadir. Nah, dengan seperti itu pembelajaran nanti akan bisa masuk. Jadi seperti itu Pak. Ya, jadi kita ingin bisa punya murid itu tadi merindukan gurunya ya, Pak Sabtono ya. Makanya Iya kita Pak. punya mimpi itu, kita buat program dengan melibatkan murid seperti itu ya, Pak. Tinggi. Kemudian Pak Rosuli, bagaimana pendapatnya Pak Rosuli terkait Pak Rosuli ingin punya satu program berpihak pada murid, nanti impiannya murid itu seperti apa, Pak Rosuli? Jadi terima kasih Pak Yopi. Jadi kondisi murid yang ingin dicapai ya itu artinya murid itu akan berkembang sesuai bakat dan minatnya Pak. Jadi di sini karena setiap murid itu kan punya latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, bakat dan minat yang berbeda. Di sini tentunya akan berkembang sesuai dengan kemampuan atau mungkin bakat dan minat yang dimiliki oleh murid tersebut. Itu Pak Yopi. Ya, baik sekali ya pendapatnya dari teman-teman semua yang ada di sini. Kita semuanya ingin murid kita itu bisa memiliki apa yang menjadi bakat dan minatnya itu bisa tumbuh kembang, terutama kalau kita bisa memfasilitasi di satuan tempat kita masing-masing bekerja. Itu dua pertanyaan pemantik dari saya yang sudah dijawab oleh rekan-rekan semuanya, luar biasa sekali. Di akhir sesi ini, monggo Bu Imanah bisa menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Yopi. Dari pendapat-pendapat Bapak tadi dapat saya simpulkan bahwa ketika kita membuat suatu program yang berdampak pada murid, tentunya kita memiliki impian-impian seperti itu Bapak. Diharapkan nanti di akhir itu akan terwujud rasa bahagia dan kesejahteraan pada murid itu sendiri, atau kita mencapai kata yang ingin kita sering kita dengarkan, yaitu well-being seperti itu Bapak. Sehingga budaya-budaya positif yang ada di sekolah termasuk program-program itu akan berhasil seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Mari kita berikan reaction, tepuk tangan, dan jempolnya Ibu Bapak semuanya. Bagaimana perasaannya pada diskusi kali ini? Oke, senang Bahagia. semuanya ya, Bapak semuanya. Oke, terima kasih Bu Bapak. Semuanya kita sudah mencapai satu kesimpulan tentang bagaimana membuat program yang bisa berdampak positif pada murid dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar murid. Sehingga program yang kita rancang nantinya benar-benar bisa mencapai tujuan bersama, yaitu well-being. Seperti itu ya Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.